Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Aji. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan mengerjakan mata kuliah berpraktik yaitu pemrograman berbasis web. Oke, di sini saya sudah membuat tugas 2 praktikum dari mata kuliah berpraktik yaitu pemrograman berbasis web ya. Nah, pada tugas 2 kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas kedua ini, kita sebagai mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JS file sebagai data dummy yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Lalu kita ditugaskan membuat 2 halaman website yang perlu dikembangkan seperti halaman stok bahan ajar, lalu tracking delivery order. Di sini saya masih menggunakan aplikasi VS Code untuk menjalankan source kodenya ini, dan ini struktur filenya. Nah, kita masuk ke indeks dan kita coba jalankan menggunakan lab server ya. Oke, di sini sudah muncul. Selamat datang di aplikasi Sita UT, Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Tepas. Di sini saya implementasikan dari source code saya. Ini menampilkan selamat datang di aplikasi Sita UT, lalu Sistem Informasi Tiras dan Transaksi Bahan Ajar Universitas Terbuka. Lalu di sini juga ada navigasi ya, yang berupa banda, lalu stok bahan ajar, lalu tracking ya. Seperti sesuai dengan tampilannya. Banda, stok bahan ajar, dan tracking DO. Termasuk ke halaman stok bahan ajar. Pada stok bahan ajar ini kita perlu menampilkan daftar stok bahan ajar ya, yang terdiri dari kolom data file sebagai ini, sebagai berikut ini. Sini saya sudah mengimplementasikan melalui source code saya. Kita buka. Nah, ada bagian daftar stok bahan ajar. Di sini saya menggunakan tabel ya, yang berisi kode atau judul mata kuliah, lalu kategori, lalu UT daerah, rak, stok, atau safety, lalu harga, status, catatan ya. Ini kita coba tampilkan. Nah, di sini ada tampilannya ya. Ini ada kode atau judul mata kuliah sebagai berikut nih. Ada kode mata kuliahnya, lalu mata kuliahnya biologi umum, lalu dasar-dasar sosiologi, pengantar akuntansi, dan pengantar manajemen. Lalu ada kategori, di mana kategori ini jenis kategori dari mata kuliahnya ya. Ada yang praktikum, ada mata kuliah pilihan, ada kuliah wajib. Lalu ada UT daerah, sini UT daerah Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Jakarta ya. Lalu ada rak, nih. Lalu ada stok safety ya. Ini 12 adalah stok dan 10 ini adalah yang safety-nya ya. Jadi eh, jika stoknya lebih besar dari safety itu statusnya bakal aman ya. Seperti ini. Safety-nya itu kan 10, jadi stoknya masih tersedia 12 tetap aman ya. Nah, kalau yang kedua ini kan safety-nya 8 tapi stoknya cuma ada 2 jadi menipis. Ini juga sama, stoknya ada 15, safety-nya ada 15 ya, amannya tuh harusnya 15. Cuman stoknya ada 7 jadi menipis. Dan di sini juga terdiri safety-nya 20, tapi kita mempunyai stok ada 28 jadi aman. Di sini juga ada catatan. Ada catatan itu sama ya yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu di sini terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar ya. Di sini saya sudah buat ada kolom aksi untuk mengedit ya.
mengedit stok bahan ajar. Kita coba edit dari salah satu mata kuliah. Tentu saja kita akan merestok barang ya. Stok barang. Ini kita coba edit eh, yang ini ya. Yang ini dasar-dasar sosiologi untuk kuliah dasar. Ini kita edit. Di sini jumlah stok kan tadi 2, kita coba jumlah stoknya itu jadi 12 ya. Lalu di sini jumlah safety stocknya 8. Lalu catatannya kita ubah sudah di buku sudah di restock ya. Di restock. Lalu kita coba simpan perubahannya. Di sini sudah berubah ya. Dasar-dasar sosiologi di mana stoknya sudah banyak, sudah 12 dari safety stoknya itu 7 ya. Buku jadi statusnya itu aman ya untuk stok. Lalu kita coba lagi yang biologi ya. Yang mata kuliah biologi, tadi kan stoknya 12 dari safety-nya 10 kita ubah juga. Ini kita stoknya tinggal 5 ya. Jumlah safety-nya 10. Lalu di sini keterangannya kita ubah buku sudah dibeli mahasiswa. Lalu kita simpan. Kita lihat perubahannya. Nah, di sini ada mata kuliah biologi umum. Stoknya tadi kita buat 5 dari 10. Jadi statusnya menipis ya, karena buku sudah dibeli oleh mahasiswa. Terdapat fitur untuk melakukan filter ya, filter dan sort data stok ya. Oke, kita coba masuk lagi. Sini saya sudah buat fitur filternya. Ini kita akan menampilkan UT daerah Jakarta ya. Lalu kita urutkan berdasarkan judul aja. Betul. Nah, di sini akan muncul ya, seperti pengantar akuntansi, lalu pengantar manajemen khusus untuk UT daerah Jakarta. Lalu kita coba ubah ke semua UT daerah, lalu kita urutkan berdasarkan stok ya. Nah di sini muncul dari yang stoknya menipis sampai yang stoknya aman ya. Lalu kita reset, lalu kita coba tampilkan berdasarkan stok harga sebagai berdasarkan harga ya. Ini mulai dari yang termurah sampai yang termahal ya. Oke, kita reset lagi. Selanjutnya ini menampilkan status dari stok bahan ajar tadi sudah. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data file. Oke, kita coba. Ini kita akan menambahkan buku baru ya. Tambahkan buku baru di sini sudah saya buat fiturnya. Kita masukkan kode mata kuliahnya. Di sini saya akan mengisi mata kuliah pemrograman berbasis web ya. Ini 9 ya. Dan nama kuliah berbasis web. Kategorinya kita pilih mata kuliah praktikum ya. Oh, UT daerahnya kita pilih Jakarta. Lokasi raknya kita pilih R3B1 ya. 3B1, lalu di sini jumlah stoknya kita isi
mmm, 15, 20 deh, 10 dari jumlah safety-nya itu, kira-kira 15 ya. Lalu kita harganya kita kasih 80.000. Catatan, buku baru ya. Kita coba tambahkan data, kita cek apakah masuk ke daftar stok Banajar. Nah, muncul ya. Ini pemrograman berbasis web, kategorinya praktikum, daerah Jakarta, yaitu tiga b satu, lalu stoknya itu terdapat 20 ya, dari sapinya itu 13. Jadi saya ketik 13 ini. Lalu harganya 80.000 dan statusnya itu aman ya. Ini catatan buku baru. Kita akan yang kedua tracking delivery order ya. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas seperti pertama ya. Tapi di sini kita perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js-nya. Sini saya sudah siapkan ya JS file, lalu tracking apps ya di sini. Lalu setelah itu terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru dengan data card yang perlu diisi seperti ini. Misalnya DO 2025-001 itu untuk data awal ya. Selanjutnya jika sudah ada data tracking terbaru akan menjadi DO 2025-002 ya dan seterusnya. NIM itu diisi secara manual oleh pengguna, lalu nama juga diisi secara manual, ekspedisi JNE atau JNE reguler atau JNE Express ya. Dipilih juga oleh pengguna, lalu paket bahan ajar dipilih juga oleh pengguna berdasarkan data pada paket. Kita menggunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah itu kita memilih paket akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select untuk memberikan informasi. Untuk struktur Vue.js ya, ini saya sudah buat sesuai pada tugas yang diarahkan ya. Ini. Lalu kita coba praktikkan pada tampilan halaman Sita UT ya, termasuk ke tracking DO. Nah, di sini terdapat data monitoring delivery order ya. Untuk data monitoring delivery order sudah saya cantumkan di sini karena saya sebelumnya sudah mendownload datanya via learning ya. Jadi sudah ada di sini. Lalu untuk menu DO itu saya isi otomatis ya. Sudah saya buat otomatis. Coba kita isi NIM-nya dengan NIM saya. Lalu nama mahasiswanya nama saya. Ekspedisinya kita pilih JNE reguler. Untuk paket bahan ajar, saya pilih paket dasar sains, yaitu terdapat kode metodenya dengan metodenya ya. Ini ada kekurangannya. Saya buat opsional agar lebih mudah. Lalu untuk tanggal kirim itu saya menggunakan itu otomatis atau real time ya. Lalu setelah itu kita coba simpan atau daftarkan DO. Nah, maka akan muncul ya di data monitoring order. Selanjutnya yang pertama kan tadi 001. Maka kalau kita akan membuat yang baru akan menjadi 002 ya. Ini penerima atas nama saya, ekspedisinya saya pilih genre reguler, tanggal kita bulan 5, tiketnya itu total 120 ya. Nah, selanjutnya kita coba lagi ya untuk isi data delivery order lagi. Misalnya namanya Fajar Rudin. Lalu kita salah ketik NIM-nya dulu. Lalu namanya Pak Fajarudin ya. Dan ekspedisinya kita pilih yang ekspres. Paket bahan ajar kita pilih dasar. Dan tahap sama ya 120 lalu kita simpan dan daftarkan. Nah, ini juga akan muncul ya. Ini dan DO-nya akan seterusnya berkelanjutan ya. Nomor dari pembeli ordernya.
003. Sekian video saya untuk mata kuliah berpraktik pemrograman berbasis web. Semoga dapat bermanfaat dan mendapatkan nilai yang maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.